Nah, pada akhirnya nanti Suhrawardi juga mengklasifikasi. Dari cermatan saya, ada orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga cahayanya terang, ada yang agak jauh dari Allah. Dan itu kategorinya di 5 jenis tauhid itu. Yang paling atas adalah yang paling jauh, dan yang paling bawah adalah yang paling dekat. Yang paling atas, la ilaha illallah. Ini tauhid kita, tauhidnya orang awam. Ya, ini agak panjang. Kalau ada waktu saya ingin mengulang Ghazali untuk ngajari gimana caranya jadi orang awam yang benar. Karena di antara para sufi dan filosof yang mengorbankan puncak ekstasenya kemudian turun ke wilayah awam itu Ghazali. Itu yang bikin kita lebih sreg baca buku-bukunya Ghazali, lebih nyambung kalau baca kitab-kitabnya Ghazali. Karena Ghazali sendiri berusaha untuk nulis sesuai logikanya orang awam. Dan kalau Ghazali punya teori sendiri gimana caranya jadi orang awam yang baik. Oh, itu tidak gampang ya. Nggak banyak di antara kita yang ngerti. Kabeh pengen jadi kiai, pengen jadi wali, pengen levelnya tinggi. Sebenarnya kalau kita sudah sadar level kita itu ya awam. Cuma gimana caranya kita jadi awam yang baik itu harus belajar juga. Nanti kita pakai Ghazali. Kalau di Suhrawardi, la ilaha illallah itu tauhidnya awam. Tiada Tuhan selain Allah. Di atas itu ada la ilaha illahu. Sudah nggak pakai lagi konsep Allah. Karena Allah itu identitas, itu konsep. Kristen juga pakai Allah, meskipun sama orang Malaysia dilarang. Banyak agama juga pakai istilah yang deket-deket sama istilah Allah. Pakai ilah, pakai Yahweh, pakai sebenarnya secara bahasa deket. Ketika masih pakai Allah itu berarti masih konseptual, masih sangat jauh. Agak lebih dekat kalau la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia sopos, pokoknya dia itu tidak terkatakan zatnya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak lagi Allah. Karena begitu saya ngomong Allah kan yang muncul di kepalamu konsepmu sendiri tentang Allah. Jangan-jangan tidak kayak gitu loh Allah itu. Nah, makanya orang yang lebih dalam, lebih tinggi dari la ilaha illallah, katanya Suhrawardi, yang bilang la ilaha illahu. Di atas itu ada la ilaha illa anta. Kalau hu itu kan masih jauh, tiada Tuhan selain dia. Tapi kalau sudah anta, tiada Tuhan selain engkau, sudah di sini kan orangnya. Engkau itu loh, sudah bisa ditunjuk. Kalau hu masih di sana, dia adalah Tuhanku. Tapi kalau sudah engkau, sudah dekat. Jadi la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Kalau sudah anta, kita sudah berdua, sudah jejer. Kalau masih hu, dia masih jauh. Ada lagi level lebih tinggi dari itu. Ini para sufi biasanya la ilaha illa ana. Itu Al-Halaj dan kawan-kawan kan ngomongnya kayak gini, seperti tak jelaskan minggu lalu. Kenapa sih la ilaha illa ana? Karena aku ini gak ada. Aku itu tidak wajibul wujud. Aku itu mungkinul wujud. Jadi yang berhak ada itu hanya Allah. Adaku itu tergantung Allah. Jadi semua alam semesta ini adalah manifestasi dari adanya Allah, termasuk diriku. Jadi tidak ada Tuhan selain aku sendiri. Ini di dalam diriku ini ada Allah. Kenapa? Ya orang-orang ini sudah melenyapkan dirinya. Aku bukan kok aku ini, karena aku sendiri sudah nggak ada. Yang ada tinggal Allah. La ilaha illa ana. Kayak Al-Halaj kemarin loh. Katanya Al-Halaj kan dalam diri manusia ada dua aspek. Ada aspek manusiawi namanya nasut. Ada aspek ilahi namanya lahud. Orang-orang ini sudah membuang nasutnya. Semua dimensi kemanusiaan tak buang. Kenapa? Karena aku sedang gabung dengan yang sejati.
Ketika nasutnya disingkirkan, tinggal lahutnya. Kalau tinggal lahutnya, Allah bisa masuk. Kita kompatibel sama Allah sudah nyambung. Ketika masih ada nasutnya, nggak bisa kita nyambung sama Allah. Tapi begitu nasutnya disingkirkan, nafsu, materi dibuang semua, yang tersisa tinggal lahutnya. Kalau tinggal lahutnya, Allah bisa halah, bisa masuk. Itu kan yang disebut ajaran hulul. Allah bisa masuk dalam diri kita. Masuk dalam diri kita itu sebenarnya cuma istilah, karena kitanya sendiri sudah nggak ada. Itu kayak setetes air yang dibuang ke lautan. Air gabung, laut gabung sama setetes air, ya otomatis jangan dicari lagi setetes air itu, dia sudah hilang. Yang ada tinggal lautannya. La ilaha illa hana. Cuma yang ini kalau kedengaran ahli fikih, nah kamu bisa dituduh murtad, dituduh kafir. Dan itu yang terjadi pada para sufi. Ya kalau Al-Halaj kan nanti punya murid Siti Jenar ya nasibnya sama kayak gurunya di Indonesia, dihukum mati. Tapi di atas la ilaha illa ana adalah tidak ngomong apa-apa. Sudah habis, sudah hilang semua, sudah. Tidak ada engkau, tidak ada aku, tidak ada dia, selesai. Sudah lebur semuanya dalam eksistensi Tuhan. Itu jadi puncaknya justru diam. Sudah tidak bisa lagi diomongkan dan tidak mau ngomong apa-apa lagi. Sudah selesai dengan kata-kata, selesai dengan logika, selesai dengan bahasa. Sudah tidak butuh apa-apa lagi. Itu puncaknya tauhid. Kalau masih bisa diomongkan, masih bisa diekspresikan, masih bisa engkau, aku, diakan, masih ada jarak. Termasuk ketika masih ada ana, masih ada aku, masih ada jarak. Puncaknya justru tidak usah ngomong apa-apa, sudah habis, selesai semuanya, tinggal Allah saja. Aku yang ngomong ana juga sudah nggak ada, sudah habis, sudah hilang. Nah, itu puncaknya tauhid. Apa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Wong aku ini nggak apa-apa. Harusnya sudah habis dari dulu kalau Allah nggak ngizinin aku. Jadi selesai. Nah, itu tauhid yang paling atas, tauhid yang paling tinggi. Ya kalau kita sih masih yang paling tinggi yang di sana, yang paling rendah maksud. Bukan yang paling tinggi di sini. Jadi masih la ilaha illallah. Karena dalam prakteknya ya mayoritas di dunia Islam ya la ilaha illallah yang itu. Kita aja belum. Karena kita masih secara konseptual ya kita masih jauh sama Allah. Kan ada guyonannya gitu kan, agama Islam itu adalah agama yang paling jauh sama Tuhannya. Yang lebih dekat dibandingkan Islam itu orang Hindu. Kalau orang Hindu itu lebih dekat karena Tuhannya dipanggil Om. Om itu lebih dekat. Tapi kalah dekat sama orang Kristen. Kalau Kristen Tuhannya dipanggil Bapak. Kalau Hindu Om, kalau orang Kristen Bapak. Orang Islam paling jauh. Kenapa paling jauh? Karena manggil Tuhannya aja pakai speaker keras-keras tiap hari 5 kali. Iya, jadi keras manggilnya, jadi harus orang sak kota kedengaran karena Tuhannya jauh.